Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Fadilah dari kelompok 5 Akuntansi Biaya, kelas 2B D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akuntansi biaya kontemporer mengenai target costing, kaizen costing, dan standar costing. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu, yang terdiri dari Edo Noftariko, Kholiday Safitri, dan saya sendiri, Nurul Aini Fadilah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 topik. Yang pertama yaitu pengertian standar costing, yang kedua kegunaan standar costing, yang ketiga hubungan standar costing dan anggaran, yang keempat penentuan jenis-jenis standar, yang kelima konsep target costing, yang keenam konsep kaizen costing, dan yang ketujuh perbedaan antara target costing, standar costing, dan kaizen costing. 1. Pengertian standar costing. Standar costing atau biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan di awal untuk memproduksi suatu barang atau beberapa unit barang, atau untuk membiayai kegiatan operasional dalam jangka waktu tertentu. Ancaman yang kedua yaitu pencurian aktiva tetap. Cara pengendaliannya yang pertama, persediaan fisik dari semua aktiva tetap. Yang kedua, membatasi akses fisik terhadap aktiva tetap. Dan yang ketiga, memelihara catatan detail dari aktiva tetap termasuk pelepasannya. Hubungan standar costing dan anggaran. Biaya standar atau standar costing mempunyai tujuan yang sama dengan anggaran, namun pada skala yang lebih kecil. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit, sedangkan anggaran berkaitan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan penentuan biaya di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Jika perusahaan mengembangkan biaya standar, perusahaan akan menggunakan biaya standar dalam penyusunan anggaran. Namun, jika perusahaan tidak menggunakan biaya standar, anggaran biayanya akan disusun berdasarkan biaya taksiran. Standar costing dan anggaran juga memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Yang kedua, anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar merupakan biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Anggaran cenderung memiliki batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkatan biaya yang harus ditekan agar kinerja lebih baik. Yang keempat, anggaran umumnya disusun setiap bagian dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, administrasi, dan umum, sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Yang kelima yaitu selisih biaya yang timbul dalam biaya standar akan diperiksa penyebabnya dengan teliti. Sedangkan anggaran yang tidak didasarkan atas biaya standar hanya akan menekan penghematan dibandingkan anggaran, selisih biasanya tidak diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penentuan jenis-jenis standar. Ada 4 jenis standar. Yang pertama, standar kapasitas teoretis atau theoretical capacity standard. Standar ini mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Seringkali disebut sebagai standar pada kapasitas penuh atau 100%. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin dicapai. Jenis standar yang kedua yaitu standar kapasitas praktis atau practical capacity standard. Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkatan produksi teoretis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari karena faktor internal. Yang ketiga yaitu standar kapasitas normal atau normal capacity standard. Normal capacity standard juga merupakan konsep pendekatan jangka panjang di mana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoretis dikurangi hambatan-hambatan internal maupun eksternal. Dan yang keempat yaitu standar kapasitas yang diharapkan atau expected capacity standard.
Standar ini menggunakan pendekatan jangka pendek, biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dikehendaki. Konsep target costing. Target costing adalah suatu cara perencanaan laba dan juga manajemen biaya yang bisa difokuskan pada produk dengan cara mempertimbangkan proses manufaktur di dalamnya. Target costing ini biasa dimanfaatkan selama tahap perencanaan terjadi dan menuntun dalam hal pemilihan produk serta proses desain produk yang lebih baik, sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah produk yang bisa diproduksi dengan biaya yang sudah ditentukan. Maka, apabila para manajer ingin mengganti atau memodifikasi standar costing dengan sistem target costing, maka mereka akan melakukan pengurangan biaya pada tahap pengembangan dan perencanaan model baru. Konsep Kaizen Costing. Kaizen Costing adalah konsep perbaikan terus-menerus atau continuous improvement, di mana setiap tahap produksi diusahakan adanya perbaikan-perbaikan agar lebih optimal dan efektif, sehingga nantinya akan mengurangi biaya. Maka, apabila para manajer ingin mengganti atau memodifikasi standar costing dengan sistem Kaizen Costing, maka mereka akan melakukan proses pengurangan biaya pada tahap pabrikasi produk yang ada. Kaizen Costing melibatkan penetapan standar dan kemudian terus meningkatkan standar tersebut untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan jangka panjang. Fokus utama adalah menghilangkan pemborosan, meningkatkan proses dan sistem, dan meningkatkan produktivitas. Perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Yang pertama, perbedaan target costing dan standar costing. Pada target costing, A. Kalkulasi biaya target ditetapkan dalam tahap pengembangan dan perencanaan. B. Biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi. Biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. C. Biaya target menyediakan informasi sebelum fakta terjadi. Yang kedua, standar costing. Pada standar costing, A. Kalkulasi biaya standar ditetapkan dalam tahap produksi. B. Biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Dan C. Biaya standar menyediakan data sesudah fakta terjadi. Yang kedua, perbedaan standar costing dan Kaizen costing. Yang pertama, berdasarkan konsep kalkulasi biaya. Pada standar costing, A. Konsep sistem pengendalian biaya. B. Asumsi kondisi proses produksi sekarang. C. Memenuhi standar biaya kinerja. Yang kedua, pada Kaizen costing, A. Konsep sistem pengurangan biaya. B. Asumsi pembaikan proses produksi yang berkesinambungan. C. Mencapai target pengurangan biaya. Yang kedua, berdasarkan teknik kalkulasi biaya. Pada standar costing, A. Standar ditetapkan tahunan atau setengah tahunan. B. Analisis varians biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual. C. Menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak dipenuhi. 2. Pada Kaizen costing, A. Target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Perbaikan berkesinambungan diterapkan selama tahun itu untuk mencapai target laba atau mengurangi kesenjangan antara target laba dan estimasi laba. B. Analisis varians biaya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. C. Menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target tidak tercapai. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.